Saudara, Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim di Kota Kupang dan sekitarnya. Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menetapkan 7 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit macet dana investasi jangka panjang senilai 149 miliar rupiah di Bank NTT. Satu orang dari ketujuh tersangka telah ditahan oleh penyidik guna menjalani proses hukum selanjutnya. Sebelum ditahan oleh Kejati NTT, tersangka Yohanes B. Soleman diperiksa oleh tim penyidik Kejati NTT selama 6 jam di ruang Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT. Usai diperiksa, Yohanes langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan langsung digiring menuju mobil tahanan dengan tangan terborgol. Dalam kasus ini, Yohanes Soleman ditahan atas dugaan korupsi kredit macet dan investasi jangka panjang di kantor Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 dengan total kerugian negara sebesar 126 miliar dari total kredit yang dicairkan sebesar 149 miliar rupiah. Selain Yohanes Soleman, Kejati NTT juga menetapkan 6 orang debitur lainnya sebagai tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto mengatakan, berdasarkan estimasi sementara kerugian negara mencapai 126 miliar rupiah dari hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka. Yulianto menambahkan, dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang tersangka lainnya tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. Ke-6 orang debitur yang terlibat dalam kasus tersebut diantaranya Steph Soleman, Lomelin, William, Siswanto, Muhammad Ruslan, dan Ilham Nurdianto. Sebenarnya pada hari ini kami sudah memanggil 7 debitur yang menikmati atas terjadinya kerugian keuangan negara yang estimasinya sebesar 126 miliar. Namun, hari ini yang dapat menghadiri pemanggilan kami adalah saudara tersangka. Hari ini penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, yaitu Yohanes Ronald Sulaiman, di mana tersangka tersebut telah mengajukan kredit modal kerja sebesar 44 miliar dan kemudian juga kredit investasi jangka panjang sebesar 5.568.750.000 rupiah. Untuk mengamankan kerugian negara dari dugaan kasus korupsi kredit macet yang dilakukan oleh ketujuh orang tersangka tersebut, pihak Kejati Nusa Tenggara Timur berhasil menyita sejumlah uang aset daripada ketujuh tersangka tersebut berupa tanah, bangunan yang berada di beberapa daerah dengan total biaya diestimasi barang sitaan sebesar 90 miliar rupiah. Tommy Mirulewan, TVRI NTT.